Listeners, ketemu lagi nih sama aku dan Miss Winda. Kita lagi ada di acara apa sih, Miss? Ini lagi ada di acara caster. Namanya apa? Dimple. Shh, this is our place. Halo Miss, apa kabar Miss? Iya, halo. Kabar baik, Miss Nurul. Miss, kayaknya Miss jarang banget ya muncul di YouTube Tridaya gitu Ya, ya. betul. Jadi karena sebenarnya jam tayang aku tuh tinggi banget gitu ya. Jadi agak tinggi sulit gitu untuk ngasih slot waktu untuk masuk di YouTube. Kalau Enggak ada yang bercanda-bercanda. ini bayarannya tuh sangat ekspensif banget guys ya. Ngomong-ngomong soal bayaran nih Miss, kayaknya Miss ini gak cuma jadi guru aja ya ternyata. Terus jadi apa lagi emang? Ya aku dengar katanya Miss freelance gitu loh, boleh dijelasin gak sih Miss sebagai kegiatan di luar dari guru sebagai apa nih kira-kira? Oke. Sebenarnya sih kalau misalkan ngobrolin tentang kegiatan utamaku masih jadi guru sih gitu. Jadi aku mengajar, aku membagikan ilmu kepada anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalkan seling dari aku menjadi guru, aku tuh punya bisnis gitu. Jadi aku ngebangun bisnis aku dengan tujuan bahwa jadi guru itu tidak bisa menjadi sumber pendapatan utama aku. Gitu. Aduh. Okay. Jadi biar aku tuh menerapkan Yeah. ilmu ekonomi yang aku pahami selama aku kuliah, jadi di kehidupan yang nyata gitu loh Miss Nurul. Alhamdulillah banget ya ternyata terpakai berarti ya. Tumben ini dia terpakai, aku juga jadi suka bingung kok tumben bisa gitu. Bisa. Oke. Terus Miss katanya Miss tetap juga ya kan pendapatan maksudnya pekerjaan utamanya sebagai guru. Miss punya nggak sih kayak cerita lucu gitu selama jadi guru, ada nggak sih satu hal yang paling berkesan? Cerita lucu jadi guru, aku sih lebih bukan cerita lucu kali ya, aku lebih ke menertawakan diri aku sendiri bahwa kenapa aku bisa jadi guru gitu. Jadi awal mulanya aku tuh nggak pengen banget, bahkan nggak kepikiran banget untuk jadi guru gitu teman-teman. Jadi karena aku pikir kayak jadi guru tuh melelahkan banget ya gitu. Aku berapa belas tahun sekolah gitu, terus kayak aku ngeliat jadi guru tuh kayak yalah harus belajar, terus harus memahami kondisi anak, dan itu kayaknya melelahkan gitu. Jadi aku lebih memilih untuk mencari profesi yang lain. Tapi ternyata dulu waktu zaman SMA aku tuh suka sama guru. Jadi bisa disebut ini kayak, mungkin kalau anak-anak IPS sebagian kayaknya udah tahu deh gitu, kayak aku tuh jatuh cinta sama guru. Maksudnya tapi jatuh cinta ini tuh bukan kayak in relationship ya gitu. Iya, jadi ada nih satu guru gitu nih. Nih Alen nih pasti tahu nih ceritanya. Jadi dulu waktu zaman aku SMA ada guru ekonomi namanya tuh Pak Cipta. Pak Sucipta gitu. Nah, Pak Cipta ini wakasnya kesiswaan, jadi galak banget beliau tuh. Jadi udah beliau tuh galak, terus klinis gitu kayaknya, pokoknya udah kayak udahlah bapak tuh galak banget. Tapi bapak tuh guru ekonomi, dan aku waktu kelas 10 tuh belum diajar sama bapak. Di kelas 10 aku tuh kayak nggak ngerasa minat sama mata pelajaran apapun, karena kayak ya udah gurunya juga gitu-gitu lagi gitu, kayak ya udahlah gitu, sebatas datang kerjakan lupakan gitu di sekolah. Tapi nggak ngerti nih kenapa ceritanya, mungkin karena aku ceritanya dulu aku tuh pinter kali ya, jadi aku tuh ranking nih. Wih, keren banget. Ranking 3 besar. Ranking 3 besar tuh, jadi ceritanya aku tuh dipilih buat jadi OSN-nya ekonomi pokoknya gitu. Nah, ternyata pembimbingnya adalah Pak Cipta. Nah, si Pak Cipta ini milih aku juga kayak siapa di sini ranking 3 besar di sini, ayo ikut Bapak seleksi gitu pokoknya. Jadi dari sekian kelas anak-anak IPS tuh seleksi lah ceritanya. Oh ternyata aku tuh punya skor yang paling tinggi gitu lah pokoknya. Jadi ada 5 orang punya skor yang paling tinggi, itu ditarik untuk jadi anak OSN ekonomi. Terus long story short tuh adalah materi. Jadi aku menganggap bahwa ekonomi mudah itu adalah karena materi ekonomi 3 tahun bisa aku selesaikan hanya dalam waktu 3 bulan aku pemantapan untuk persiapan OSN. Walaupun itu juga nggak juara ya. Keren banget sih itu. Tapi itu aku nggak juara. Tapi kayak ya udahlah ya, kita nothing tulus gitu. Nah, selama proses 3 bulan aku sama bapak dibina tuh kayak aku tuh jadi ngelihat sisi lain dari bapak yang kayak guru tuh nggak perlu galak gitu. Guru tuh nggak perlu ngajarin materi terus gitu. Tapi
cukup dengan hal-hal kecil yang bapak sampaikan ke aku, kayak yang tenang, nggak usah menang juga nggak apa-apa, yang penting mah pengalamannya, katanya gitu. Terus misalnya kayak ada materi yang aku tuh sebenarnya nggak ngerti banget ini tuh materi tentang apa waktu kelas 10 gitu. Aku ingat ada bab namanya bab pasar gitu, namanya permintaan penawaran pasar. Itu aku nggak ngerti nih guru waktu kelas 10 ngejelasin ngomong apa gitu, ini teh kurva tabel aku nggak ngerti sama sekali, tapi ternyata pas dijelasin sama bapak aku bisa jadi paham gitu. Terus olimpiade lah ceritanya pas OSN terjadi, terus aku kayak aku memang tidak bisa mengerjakan soalnya, jadi ternyata soal yang dijelaskan sama bapak tuh kayaknya mungkin akunya juga emang kurang gitu ya, jadi kayak oh nggak bisa gitu. Tapi pas ketika aku keluar dari ruangan terus aku nyari-nyari mukanya Pak Cinta, terus gimana Winda, bapak aku nggak bisa kata Winda, tapi respon bapak tuh kayak makasih ya udah mau berjuang gitu, kayak jadi kayak ternyata keren banget gitu. Keren banget itu. Betul. Cuman hal sederhana itu, bahkan maksudnya kadang guru tuh jarang loh bilang makasih sama siswa gitu ya, makanya ini bapak padahal udah tahu aku tuh pasti nggak menang gitu, tapi bapak bilangnya gitu kayak makasih ya sudah mau berjuang, nanti kita belajar lagi. Kayak udahlah tuh ceritanya. Nah intinya aku memutuskan pilih ekonomi kuliah tuh. Nah tapi sebelum pilih ekonomi aku tuh nggak pengen dulu kuliah gitu loh gitu. Jadi aku tuh dulu mikirnya ngapain ya aku harus kuliah. Aku nggak tahu sih, mungkin ini salah ya gitu, maafin ya teman-teman gitu. Kayaknya ini salah gitu. Cuman kayak aku dulu sempat mikir kelas 12 ngapain ya aku kuliah, aku harus belajar lagi 4 tahun, aku harus baca buku lagi gitu, kayak aku harus menggunakan otakku lagi, kayak capek gitu. Endingnya aku bilang sama ibu, bahkan aku udah bilang sama ibuku kayak bu aku mau kerja aja gitu. Terus bapakku cuman kayak terserah lah gitu, karena keluarga aku tipe yang ya udah demokrasi aja, kamu lakukan apa yang menurut kamu benar gitu. Terus aku bilang bu aku mau kerja aja. Mau kerja apa nggak tahu, pokoknya aku mau kerja, aku nggak mau belajar, aku capek gitu. Oh ya udah oke, silahkan gitu. Udah tuh. Terus berapa bulan kemudian adalah aku ketemu sama satu temen, bukan ketemu sama temen sih, ini temen satu bangku aku. Terus nggak tahu obrolannya gimana awal mulanya, tapi tiba-tiba dia nanya, Win mau kemana apanya kuliah gitu. Terus kurang mau kuliah gitu, kalau bahasa Sunda ya waktu itu ngobrolnya gitu, orang mau kuliah. Nah mau kuliah capek diajar wae geus teu kudu sok we, tapi lebar Win kan masuk ranking paralel, kalau dulu kan masuk ranking paralel gitu kan. Geus tabayar keur batur weh kan. Udah tuh ceritanya pas udah gitu tiba-tiba temanku nyeletuknya gini, pernah kepikiran nggak kalau kamu lulusan SMA, kamu memutuskan untuk kerja apa yang mau nerima cuma lulusan SMA? Pilihannya sama dia cuma dikasih pilihannya dua. Satu, ini bukan maksud mendiskreditkan satu profesi ya teman-teman, tapi ini hanya sharing aja gitu. Dia ngasih dua aku pilihan, satu mau jadi SPG aja gitu, sales gitu, promotion, atau buruh pabrik katanya gitu. Walaupun emang ternyata yang baru aku ketahui gaji buruh pabrik gede banget. Iya, gede banget. Tapi yang nggak nyesal juga gitu, maksudnya kayak ya udah ya gitu kayak. Oh tapi aku jadi kepikiran kayak, oh iya benar juga gitu, kalau nggak jadi SPG jadi buruh pabrik mau butuh berapa tahun aku menghabiskan hidupku hanya untuk diantara dua profesi itu gitu. Endingnya pulanglah ceritanya, aku ngobrol sama ibu sambil tiduran. Bu kata temen aku ceritain cerita yang tadi. Ya itu mah gimana kamu, kan kamu yang memutuskan untuk kerja. Ya ibu masuk aku mau Winda ngomongnya gitu. Terus kayak udah bu fix aku mau kuliah, aku bilang gitu. Hari itu aku pikir kayak udah fix aku mau kuliah, sok atuh gimana, nggak tahu gimana caranya. Karena bodori. Karena bener aku tuh Miss Nurul, aku tuh nggak tahu mungkin apa karena aku yang minim informasi atau gimana gitu ya, jadi aku tuh beneran nggak tahu loh cara untuk kuliah, mendaftar kuliah tuh gimana, SNMPTN, jalur undangan SBMPTN itu aku nggak tahu. Bahkan maksudnya kayak ketika aku terjun di dunia pendidikan sekarang kayak keren banget ya anak-anak zaman sekarang yang seterbuka itu loh gitu sama informasi tentang dunia perkuliahan. Bahkan ketika aku nggak tahu gitu apakah itu cuman aku doang atau memang ternyata semuanya gitu, tapi kayaknya aku pikir aku doang gitu. Aku nggak tahu, sampai aku ingat banget satu temenku SMA namanya Dewi. Dewi tuh punya motor, karena aku udah SMA belum nggak bisa naik motor. Wih, orang teh mau kuliah di mana? Apa kata aku teh? Tapi orang mah dititah di Bandung bu si ibu kata aku teh. Terus ai kuliah nu di Bandung naon wae nya kata aku teh. Terus dia sebutin aja ada Unpad, kan dulu Unpad masih di Pati Ukur pokoknya mah. Ada Unpad, ada UPI. Yulah ke orang diajak jalan-jalan naik motor ke UPI.
Oh sama ITB dulu, tapi karena disebutin sama temanku ITB mah anak IPA kan, gue mah IPS able ya kayak IPS stand for love gitu ya. Udah intinya kayak ya dianterin lah ke UPI. Nah ketika aku baru nyampe gate UPI yang gede banget itu yang ada LCD-nya, tuh ngeliat, iya UPI teh gede pisan kata gue teh. Nah sekolahmu maksudnya sekolah tuh udah gede gitu ya. Iya. Tapi kok ternyata UPI gede banget gitu. Mungkin akunya yang norak aja sih gitu kayak, dan gede banget. Yuk rek asup tuh gitu kayak. Tuhan nih bisa kayak ditanya-tanya kan maksudnya tuh pakai seragam gitu kayak. Itu tenanan maksudnya kampus semua bukan kayak sekolah SMA yang ketika mau pakai seragam lain itu tuh nanti akan diliatin gitu ditanya-tanya enggak gitu. Tapi enggak udah enggak apa-apa, tapi dengan tahu UPI segede itu kayak maulah kesini gitu. Iya. Udah tuh ceritanya ngobrol lah ceritanya sama Pak Cipta. Pak aku mau kuliah. Bener Cina mau kuliah. Iya mau jurusan apa? Nggak tahu tapi aku mau kuliah aja dulu. Ya udah terus aku sana minta urusin ke almarhum Bu Wanti guru BK aku. Diurusin sama Bu Wanti, ditanya-tanya sok Winda persiapin syarat-syaratnya pokoknya. Karena Winda masuk jalur undangan jadi bisa nih siapin nilai rapot apa-apa. Terus pas udah gitu guru-guru juga kayak yang udah karena udah info kesebar Winda nggak akan kuliah gitu. Jadi dulu mah di zaman aku emang kita beda zaman ya. Jauh banget. Kayaknya katanya beda banget. Jadi tanya tapi dulu pokoknya zaman aku tuh masih boleh ngereka rapot. Oh iya. Bukan aku maksudnya jadi rapot tuh masih boleh diperbaiki sama sekolah. Kan kalau dulu mungkin pakai tintanya udah langsung apa gitu. Jadi pokoknya masih boleh diganti kayak yang penting nilai itu kan kalau mau jalur undangan harus naik terus kan gitu. Nah, jadi nilai aku tuh ada yang 70, itu tuh dinaikin gitu. Tapi dengan cara aku datang ke gurunya, aku disuruh kasih tugas gitu. Nah, aku ingat ada guru geografi yang ketika aku datang emang ibunya tuh Masya Allah lah pokoknya ya. Bu, punten, ini Winda mau daftar kuliah. Kata Bu Wanti disuruh ke ibu buat minta perbaikan nilai. Terus respon ibunya, perbaikan nilai apa? Semester berapa itu? Semester 2 Bu. Kemana aja kamu 1,5 tahun baru sekarang minta perbaikan nilai? Gak usah. Nyari HP-nya. Ya udahlah nggak apa-apa nggak usah. Aku datang ke Bu Wanti bukan maksud. Aku datang ke Bu Wanti aku bilang kayak, Bu kata Bu ini nggak boleh gitu. Terus masa nggak boleh? Udah boleh. Terus aku udahlah ceritanya sama Bu Wanti, udah nanti ibu aja yang ngomong gitu. Terus ketemu Pak Cipta nih lagi di kantin. Karena Pak Cipta tuh istrinya Bu Cipta buka kantin di sekolah. Lagi nongkrong nih aku ceritanya di warungnya Bu Cipta. Pak Cipta datang masuk, kumawin nges nilai tes. Pak, tuh monang ku guru eta kata aku. Terus si Bu iya, ku bapak diomongan. Aku mah nggak perlu ngerjain tugas. Wina ini nilainya sudah diperbaiki. Oh jadi ini yang namanya jalur orang dekat. Nggak ada jalur orang dekat. Ya udah tuh habis kayak gitu udahlah daftar lah ceritanya. Pokoknya pakai komputer sekolah aku disuruh milih jurusan yang dimau. Nah sampai hari pemilihan jurusan aku beneran nggak kepikiran aku mau kuliah jurusan apa. Sampai aku nanya ke teman aku yang si ajak ngobrol itu, ada jurusan naon? Tak apa lah. Setelah sok pada resepna naon cina. Boleh pakai bahasa Sunda kan ya? Boleh, santai aja. Terus kayak mana resepna naon? Di antara semua mata pelajaran aku benci banget sama matematika sebenarnya kayak riut gitu ya. Apa sih gitu matematika? Udahlah aku mah kata kota dari setiap pelajaran yang IPS banget. Ya udah aku memilih ekonomi udah pernah dengan asumsi kayak aku kayaknya pintar deh ekonomi soalnya kan kayak aku udah SN nih gitu walaupun gak menang gitu kayak ya udahlah aku milih ekonomi hiji deui naonnya ya udahlah aku pilih bahasa dan sastra Indonesia. Oh gitu, baru tahu saya. Iya kan, keren banget kan. Pilihlah aku itu jadi pilihan pertama pendidikan ekonomi, pilihan kedua bahasa dan sastra Indonesia. Aku juga nggak ngerti ya, kebayang kalau aku diterimanya di bahasa Indonesia jadi apalah saya ini. Kita ngomonginnya tentang prosa dan diksi semua gitu. Makanya terus tiba-tiba udahlah terus aku kayak nggak kepikiran. Terus aku mah habis pendaftaran itu tuh apa sih namanya wisuda dulu gitu loh di sekolah. Jadi ada wisuda dulu, habis wisuda baru pengumuman ceritanya sekolah aku. Pas pengumuman kayak aku lagi santai-santai karena aku tuh beneran dulu nggak punya laptop. HP tuh cuman kayak inget nggak sih zamannya BlackBerry, kamu zamanan nggak? Zamanan ya. BlackBerry tuh zamannya BlackBerry. Jadi HP ku tuh cuman BlackBerry yang kayak buka Google juga susah gitu kan gitu. Terus
aku lagi tiduran, tiba-tiba teman aku nge-BBM kayak, Win ngecek neng saya pengumuman itu jam 7:30 malam, dan aku ingat banget itu lagi momen lamaran tante aku. Jadi tante aku kayak tante aku lagi dilamar sama pasangannya, dia di rumah tuh rame gitu kan. Win ngecek cenah. Oh ya udah, karena om aku tuh yang satu lagi punya warnet gitu. Ini alumni kalau nggak kram sama Fatan pasti tahu warnetnya itu namanya Skynet di depan gang rumah. Nah itu warnetnya punya om aku. Si om aku punya warnet, terus aku langsung lari, Bu aku mau ini dulu ya, ngecek hasil yang kemarin daftar kuliah kata. Terus aku lari ke depan, masukin aja, terus ibu kan nggak ikut kayak yaudah Win ada ibu lagi ngurusin ini gitu. Cek set warnanya hijau, diterima di jurusan pendidikan ekonomi. Terus di situ aku kayak ngerasa oh hoki aku kepake seumur hidup di situ. Kayak ngerti gak sih? Iya, ngerti. Dia nggak pengen kuliah yang semuanya kayak gitu ternyata tiba-tiba oh bener gitu bahwa Allah tuh bakal ngasih rezeki itu beneran gak akan ketukar gitu. Kayak terus aku pulang, aku cuma foto, aku pulang lagi proses lamaran, nggak tahu lagi ngomongnya lagi penting apa, terus aku tiba-tiba teriak di depan pintu, aku keterima jurusan apa, ekonomi ya, udah biru, selamat ya. Lamaran tuh break sejenak, terus tiba-tiba ngasih ucapan selamat tuh sama aku, udah kayak gitu. Oh iya udahlah, ceritanya udah tuh selesai. Besoknya ceritanya nggak tahu apa, pokoknya pemberkasan atau momen apa gitu. Pas pemberkasan ternyata aku baru tahu bahwa temenku ternyata tidak keterima, tidak lolos. Temenku yang kemarin ngajakin itu sedih sih, tapi kayak maksudku kayak aku juga kan tidak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ternyata di situ aku baru paham bahwa kan grading ya kalau sistem si SNM tuh ternyata milih di jurusan yang sama dengan skor yang aku lebih tinggi gitu dari dia, makanya ternyata tidak lolos. Tapi dari situ kayak aku berpikir kok tapi kalau misalkan ditanya apakah temanku sukses, ya temanku sukses sekali gitu, bahkan dia lebih sukses. Tapi aku juga sukses gitu. Nah tapi kalau ditanya alasanku kenapa jadi di ekonomi dan kenapa jadi guru, ya sebenarnya aku sangat berterima kasih sama Pak Cipta sih gitu. Jadi kayak bapak tuh jadi bener sosok yang kok bisa sih ada guru sekeren itu gitu. Bahkan ya percaya apa enggak, ketika aku lagi nyusun skripsi di UPI, aku nggak tahu kan aku udah lost kontak sama bapak, tapi adikku di sekolah yang sama, jadi adikku juga kenal gitu sama bapak. Nah pas aku lagi nyusun skripsi ada momen tuh tahu nggak sih meja buat ngerjain tesis yang di perpustakaan. Iya, tahu. Kan emang sebelahnya ruangan tesis, terus ada meja gitu kan. Nah, aku tuh lagi nyari sumbernya dari tesis orang pokoknya mah. Nah si variabel aku tuh adanya dari tesis orang. Aku lagi ngerjain, pas lagi ngerjain aku tuh fokus aja di depan laptop. Tiba-tiba kayak pengen ngelihat aja gitu, ngelihat orang tepat di depan aku, bapak lagi ngerjain tesis. Jadi ternyata aku lulus bareng sama bapak gitu. Jadi pulang dari situ aku kayak Kak Cipta gitu ya kata. Terus aku kayak kan karena nggak boleh berisik ya di situ. Jadi aku tuh kayak aku diem dulu, nggak langsung manggil bapak, bisa heboh gitu. Terus karena sebelahnya bapak tuh misa pergi tuh kosong, aku pindah lah duduk sebelahnya. Terus aku kayak Pak kata Winda karena udah dia bapak yang ngerjain skripsi kata bapak di sini lagi kan ngerjakan tesis, bapak S2 cina. Winda pembinaan saha pembimbingnya siapa, bapak pembimbingnya siapa. Ternyata pembimbingnya saling kenal gitulah pokoknya, kayak yang Winda apa tuh gitu. Dan di situ aku kayak ngerasa bahwa bener ya, ilmu tuh tidak akan selalu bermanfaat, tidak peduli berapapun umur kamu gitu. Di saat itu kayak dulu bapak yang ngajarin aku tentang ilmu ekonomi, di momen ketika aku tahu bapak lagi nyusun tesis, aku lagi nyusun skripsi, bapak nanya kayak Win kamu pakai pakainya alatnya apa gitu. Terus kayak bapak kamu pakai buku ini soalnya kata ibu pembimbingnya pakai ini. Jika tuh ajarin ke bapak. Terus kayak kita di situ beneran diskusi yang aku ngajarin ke bapak, maksudnya aku sharing gitu ke bapak bahwa cara pakai alatnya kayak gini sih. Oh iya bapak mah kemarin nggak ngerti, kayak makasih pisan ya Win, kayak bapak tanpa bapak nggak akan aku bisa ngejalanin ini gitu kayak oh iya. Makanya dari situ terus aku pulang, dianterin lah sama bapak naik motor. Pas dianterin pulang karena sekolahku dekat sama rumahku dekat sama sekolah. Bapak tuh kan rumahnya di Cimahi sebenarnya, tapi nganterin dulu dari UPI ke sekolah. Udah Win nggak apa-apa, dianterin aja sama bapak. Bapak nggak apa-apa, ngerepotin. Nah, udah nggak apa-apa, dianterin di sekolah, ngobrol lagi. Terus pas udah gitu kayak Winda teh
gimana jadinya kuliahnya? Ya udah Pak, pokoknya mah aku lagi nyusun skripsi kata aku teh, terus lagi ini lagi itulah, pokoknya tinggal ini, nanti habis ini rencananya gimana, udah terus ngajar di sini aja ngomongnya kayak gitu. Terus kata aku teh, enggak Pak, makasih. Karena nggak mau ngajar di tempat yang aku tahu, maksudnya aku kenal gitu. Jadi kayak mungkin ada pernah nggak sih punya perasaan gitu kayak iya kayak udah tau lah environmentnya kayak gimana kan, gitu jadi kayak kan gitu. enggak Jadi nggak mau gitu. Nggak apa nggak mau. Aku mau mengabdinya untuk yang lain dulu. Terus habis dari situ ketemu lagi bapak ketika lagi wisuda pokoknya. Jadi kayak, tapi aku nggak sempat foto bareng sih gitu. Pokoknya ketemu bapak pas lagi wisuda, jadi aku salim ke bapak. Kayak, Bapak makasih ya buat ilmunya gitu kayak. Terus Bunda makasih ya buat bantuannya. sedih banget itu kayak sedih banget. Makanya kalau misalnya ditanya momen yang berharga ketika sama aku menempuh pendidikan, ya itu sih gitu kayak. Dan sisanya mah lupa ya aku sama teori ekonomi gitu kayak. Nah gitu itu mah nggak apa-apa gitu, tapi sisanya gitu. Ya Allah, ternyata apa ya, aku kira di balik sisi yang Miss Winda yang seperti ini gitu. Emang aku teh gimana? Gak, maksudnya tuh biasanya Miss Winda tuh yang supel, terus yang kayak apa sih gitu. Aku kira kayak Miss Winda tuh nggak pernah inget little things gitu loh. Ternyata punya banyak memori banget gitu ya. Betul. Oke, kalau menurut Miss, kalau Miss bisa kembali ke masa lalu, Miss kembali ke masa lalu, terus Miss pengen bilang apa sih sama diri Miss yang dulu? Susah ya. Sudah memikirkan jawabannya tapi lupa lagi. Waduh, padahal tadi udah kasih kisi-kisi. Iya, padahal udah kisi-kisi tapi tetap aja lupa. Apa ya, kalau aku ditanya mau bilang apa untuk diri aku yang masa lalu, kayaknya aku mau bilang, walaupun dulu banyak banget kayak pemikiran-pemikiran aku nyesal kenapa aku dulu kayak gini, kayak gitu, tapi tanpa aku melalui hal-hal itu, aku gak akan pernah ada di kaki aku yang sekarang gitu. Jadi kayak, oh ya terima kasih gitu Winda, kalau kemarin udah mau belajar walaupun melalui banyak sekali hal-hal bodoh yang dilewatin gitu, walaupun ngelewatin banyak banget rasa sakit gitu, tapi ya terima kasih gitu kalau berkat kamu yang kemarin, kamu yang ceroboh, kamu yang bodoh, kamu yang banyak salah kemarin, aku bisa berdiri sekarang dengan rasa bangga gitu, bahwa aku bisa menjadi Winda yang aku impikan di masa lalu. Kok aku sedih banget ya? Enggak, itu tuh sangat apa ya, sangat mendalam banget bagi diri sendiri, kayak berproses tuh ternyata sesusah itu ya. Walau umur Miss mungkin udah lebih senior. Kita satu angkatan. Satu angkatan. Jangan kita satu angkatan. Enggak, maksudnya kalau beda setahun 2 tahun lah gitu ya. Mungkin beda dikit gitu, tapi aku rasa mungkin setiap orang pasti bakal melalui fase itu. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi merasa down, kamu lagi merasa sedih, mungkin jawabannya dari diri kamu sendiri. Betul. Jadi kayak mungkin ini sering banget orang-orang ngedenger kayak dealing with yourself gitu, kayak nggak apa-apa loh kamu sekarang bodoh, kamu sekarang salah, kamu sekarang kurang, kamu sekarang merasa bahwa kamu itu adalah yang paling terbelakang dibandingkan yang lain. Nggak apa-apa gitu, nikmati aja prosesnya, karena nanti ada satu momen dimana kamu melihat diri kamu yang lalu bahwa kamu keren loh bisa ngelewatin gitu, bahkan belum tentu gitu, kayak kamu yang sekarang tanpa melewati yang lalu, kamu sekuat yang lalu gitu. Ya nggak sih? Iya benar banget. Wah, baiklah. Ini jadi Winda Teguh. Winda Teguh Golden Ways gitu ya. Iya, ditunggu channelnya setelah ini. Baiklah Miss Winda, thank you. Senang banget ya ternyata Miss Winda. Kapan-kapan boleh mampir lagi mungkin ya di channel Caster gitu ya. Ya nanti kita tentukan 20 tahun. Iya mungkin ya nanti kita schedule lagi, karena wah exposure-nya susah banget. Iya. Dan agak susah ya, aku tuh kayak ini juga Miss Winda isi podcast, aduh. Aku harus ngubungin manajer dulu. Oh iya, susah banget. Iya, terus nanti harus ke entertainment-nya, ya ke gedungnya. Aku sampai minta tanda tangan, susah banget. Ini juga belum DP kan ya? Habis ini langsung full payment ya. Payment. Thank you guys udah mau dengerin yang di Spotify, yang di YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Sina mungkin ada kata-kata penutup untuk hari ini. Terima kasih. That's it.
apalagi harus ditutup ya. Oh, udah. Iya. Maksudnya ada kata-kata terakhir lagi. Jangan dong, masih panjang. Duluan aja lah. Maksudnya kata-kata bukan terakhir, kayak quotes of the day. Quotes of Of the day apa this ya? deep talk. Kayak aku malah suka nggak kepikiran kalau disuruh bikin quotes of the day. Pokoknya belajar sebelum menghargai orang lain, hargain dulu diri kamu teman-teman ya. Biar kamu tahu bahwa rasanya menghargai itu sangat mahal. Waduh, itu kelas banget. Oke. Quotes of the day. Aku harus Winda, Miss, pose ya 1, 2, 3. Oke, itu dia ya. Beneran dipakai posenya kayak. Ya, thank you guys. Thank you for today, Miss Winda. Kita tepuk tangan Terima lagi. kasih, Mas Guru. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama juga. Makasih juga udah mau datang ke sini ya. Iya. Oke, kita akhiri Deep Talk hari ini. Deep Talk. Shh, this is our